Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Siti Sriwati, jabatan Guru Bimbingan Konseling sebagai koordinator, dan akan saya sebutkan juga teman-teman saya bimbingan, nama guru-guru bimbingan yang lainnya ada 5 orang. Yang pertama, Bapak Dr. Nisapruddin Hairullah. Yang kedua, Ibu Dr. Anda Hadijah. Yang ketiga, Ibu Nur Hasanah SPD. Yang keempat, Ibu Putri Hidayati SPD. Yang kelima, Bapak Supian Priyadi SPD. Juga Bapak Supian ini menjabat sebagai Wakasek Kesiswaan. Itu adalah nama guru BK SMK Negeri 2 Banjarmasin. Sekarang kita masuki apa itu bimbingan konseling. Mungkin anak-anak ibu sudah tahu waktu SMP dan lanjut lagi ke SMK. Bimbingan konseling itu merupakan program bimbingan dan konseling bagian yang terpadu dari keseluruhan program pendidikan di sekolah. Oleh karena itu, upaya guru pembimbing maupun berbagai aspek yang tercakup merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari seluruh bagian kegiatan yang diarahkan kepada pencapaian tujuan pendidikan di lembaga yang bersangkutan. Sebagai bagian yang terpadu, program bimbingan dan konseling diarahkan upaya kepada siswa memfasilitasi siswa asuh mengenal dan menerima dirinya serta lingkungannya secara positif dan dinamis, serta mampu mengambil keputusan yang bertanggung jawab, mengembangkan serta mewujudkan diri secara efektif, produktif, dan kompetitif sesuai dengan peranan yang diinginkan di masa depan dalam upaya memfasilitasi peserta didik agar mampu mengembangkan potensi dirinya atau mencapai tugas-tugas perkembangannya. Peserta didik sebagai individu sedang berada dalam proses berkembang ke arah kematangan atau kemandirian. Untuk mencapai tingkat kematangan tersebut, peserta didik perlu mendapat bimbingan karena mereka masih kurang memiliki pemahaman atau wawasan tentang diri dan lingkungannya, juga pengalaman dalam menentukan arah kehidupannya. Sampai itu terdapat suatu keniscayaan bahwa proses perkembangan individu tidak selalu berlangsung secara mulus, mudah dari masalah. Dengan kata lain, proses perkembangan ini tidak selalu berjalan dengan baik searah dengan potensi yang dimiliki, harapan dan nilai yang dianut oleh peserta didik. Oleh karena itu, kami sebagai guru bimbingan membantu semua siswa baik yang punya masalah maupun tidak. Jadi bukan saja bimbingan konseling itu membantu siswa yang bermasalah, tidak. Siswa yang bermasalah kami bantu supaya anak itu tidak bermasalah, dan yang tidak masalah kami bantu supaya berprestasi. Jadi siswa semua kita bantu untuk mencapai apa yang dicita-citakannya. Kemudian bimbingan konseling itu ada 4 bidang layanan. Yang pertama, bimbingan dan konseling pribadi. Ini mencakup ada beberapa aspek. 1, memahami potensi diri dan memahami kelebihan dan kelemahannya, baik kondisi fisik maupun psikis. Yang kedua, mengembangkan potensi untuk mencapai kesuksesan dalam kehidupannya. Yang ketiga, menerima kelemahan kondisi diri dan mengatasinya secara baik. Yang keempat, mencapai keselarasan perkembangan antara cipta, rasa, kasa. Yang kelima, mencapai kematangan, kedewasaan, cipta, rasa, kasa secara tepat dalam kehidupannya sesuai nilai-nilai luhur. Yang keenam, mengaktualisasikan dirinya sesuai dengan potensi diri secara optimal berdasarkan nilai-nilai luhur budaya dan agama. Nah, jadi itu bidang layanan yang pertama adalah bimbingan dan konseling pribadi. Yang kedua, bimbingan dan konseling sosial. Ini mencakup aspek perkembangan peserta didik. Yang pertama,
berempati terhadap kondisi orang lain. Yang kedua, memahami keragaman lagar sosial budaya. Yang ketiga, menghormati dan menghargai orang lain. Yang keempat, menyesuaikan diri, nilai dan norma yang berlaku. Yang kelima, berinteraksi sosial yang efektif. Yang keenam, bekerja dengan orang lain secara bertanggung jawab. Yang keenam, mengatasi konflik dengan orang lain berdasarkan prinsip yang saling menguntungkan. Yang keempat, bimbingan dan konseling belajar. Proses pemberian bantuan guru bimbingan konseling mengandung beberapa aspek. 1. Menyadari potensi diri dalam aspek belajar dan memahami berbagai hambatan belajar. 2. Memiliki sikap dan kebiasaan belajar yang positif. Yang ketiga, memiliki motif yang tinggi untuk belajar sepanjang hayat. Yang keempat, memiliki keterampilan belajar yang efektif. Yang kelima, memiliki keterampilan perencanaan dan penetapan pendidikan selanjutnya. Yang keenam, memiliki kesiapan menghadapi ujian. Bimbingan dan konseling karir yang keempat ya. Yang keempat, meliputi aspek yang pertama, memiliki pemahaman diri. Pemahaman diri maksudnya kemampuan, minat, dan kepribadian yang terkait dengan pekerjaan. 2. Memiliki pengetahuan mengenai dunia kerja dan informasi karir yang menunjang kematangan kompetensi karir. Yang ketiga, memiliki sikap positif terhadap dunia kerja. Yang keempat, memahami relevansi kemampuan menguasai pelajaran dengan persyaratan keahlian atau keterampilan bidang pekerjaan yang menjadi cita-cita karirnya masa depan. Yang kelima, memiliki kemampuan untuk membentuk identitas karir dengan cara mengenali ciri-ciri pekerjaan, persyaratan, kemampuan yang dituntut, lingkungan sosio-psikologis, pekerjaan, prospek kerja, dan kesejahteraan kerja. Memiliki kemampuan merencanakan masa depan, yaitu merancang kehidupan secara rasional untuk memperoleh peran-peran yang sesuai dengan minat, kemampuan, dan kondisi kehidupan sosial ekonomi. Membentuk pola-pola karir, mengenal keterampilan, kemampuan, dan minat, memiliki kemampuan atau kematangan untuk mengambil keputusan karir. Nah, kiranya sampai di sini dulu untuk bimbingan konseling. Salah hilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa, SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Jadilah kita generasi bangsa, potensi yang unggul merata, berwawasan tinggi.